pemirsa setia Fibis News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 20 sampai dengan 24 Desember 2021. Antara berita Omikron dan tekanan sentimen regional. Ya, pasar investasi dalam negeri pekan lalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya pasar sempat goyang dengan berita adanya pasien pertama varian Omikron di Indonesia. Lalu agak reda dengan fakta bahwa pasien tersebut sudah negatif. Sementara itu kekhawatiran memanjangnya pandemi COVID ini memberikan sentimen negatif pasar keuangan regional yang mempengaruhi pasar domestik. Sementara itu Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya BI 7-day reverse repo rate pada level 3,5%. Ya, untuk korban virus di Indonesia, berita resmi terakhirnya sudah sekitar 4.260.000 orang yang terinfeksi dan 4.111.000 orang yang sembuh dengan tingkat kesembuhan yang tinggi 96,5% dan 143.900-an lebih orang yang meninggal. Untuk minggu berikutnya, isu antara perkembangan pandemi virus corona, prospek pemulihan ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari-hari ini? Berikut detail dari Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 20 sampai dan 24 Desember 2021. Kita awali dengan pasar modal Indonesia. IHSG pada pekan lalu terkoreksi 0,77% secara mingguannya ke level 6.601,932. Ya, IHSG ini terkoreksi, ini searah dengan sentimen global dan regional di tengah kebijakan pengetatan moneter yang dilakukan sejumlah bank sentral global. Dengan Bank of England sudah mulai menaikkan suku bunganya. Untuk minggu depan, IHSG ini kemungkinan berkonsolidasi dan ditahan di awal pekannya ini. Beralih ke mata uang rupiah, pekan lalu menguat tipis saja 0,03% secara mingguannya ke level 14.367 rupiah per US dollar. Ini menguat di minggu keduanya walaupun tipis dan sempat agak terkoreksi dengan berita pasien Omikron pertama di Indonesia. Untuk minggu depan kemungkinan rupiah sideways dan akan sempat terkoreksi. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau turun secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan naik yields obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,412% pada akhir pekan. Terjadi juga di tengah aksi jual investor asing di SBN. Sementara itu yields US Treasury kembali menurun. Ya, pemirsa setia Fibis News, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia 15-16 Desember lalu memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 3,5%. Suku bunga deposit facility 2,75%, lending facility 4,25%. BI menyatakan keputusan ini sejalan dengan perlunya menjaga stabilitas nilai tukar dan sistem keuangan di tengah perakiran inflasi yang rendah dan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia juga menyatakan proses pemulihan ekonomi domestik diperkirakan terus berlanjut dan akan meningkat lebih tinggi pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan membaik pada triwulan 4 2021 ini sejalan dengan meningkatnya mobilitas pasca langkah-langkah penanganan yang ditempuh pemerintah dalam pengendalian COVID-19 varian Delta. Kinerja konsumsi swasta, investasi, serta konsumsi pemerintah diperkirakan terus meningkat di tengah tetap terjaganya kinerja ekspor. Ya, perbaikan sejumlah indikator ekonomi ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia sedang bergerak ke arah pemulihannya di tahun 2021 ini. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Review and Outlook periode 20 sampai dengan 24 Desember 2021. Saya Alfred Pakasi di sini, mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay safe, stay healthy. Salam Fibis.